baru-baru ini, Selasa 3 Desember 2024, pada pukul 10.30 malam waktu setempat, Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer dan mencabutnya di tengah kecaman yang meluas. Darurat militer tersebut hanya bertahan selama 6 jam, lantaran anggota parlemen berbondong-bondong ke parlemen, menerobos tentara yang telah dikerahkan untuk menjaga gedung tetap tertutup. Dalam pertemuan darurat luar biasa larut malam tersebut, mereka yang hadir memberikan suara bulat untuk memblokir dekret tersebut. Sebuah suara yang secara hukum harus dipatuhi oleh presiden. Blok politik negara itu bersatu untuk menentang dekret presiden, termasuk anggota partainya sendiri. Dengan ketua partai meminta maaf kepada publik dan menuntut penjelasan dari presiden. Sehingga pada pukul 4.30 pagi, Presiden Yoon mengumumkan bahwa ia akan mematuhi dan mencabut perintah darurat militer dengan mengatakan bahwa ia telah menarik pasukan yang dikerahkan sebelumnya pada malam itu. Namun, ia kembali menuduh bahwa partai oposisi menggagalkan langkah-langkah pemerintahannya, mendesak para anggota parlemen untuk menghentikan manipulasi legislatif mereka. Setelah ditelisik ulang, pengumuman ini muncul lantaran situasi politik yang panas antara Presiden Yoon dengan oposisi. Lantas, kelumpuhan politik seperti apa yang terjadi di Korea Selatan? Korea Selatan telah mengalami kelumpuhan politik yang pahit selama beberapa bulan. Dengan partai-partai oposisi liberal negara itu memenangkan mayoritas parlemen pada bulan April, pemilu tersebut secara luas dipandang sebagai referendum bagi Yoon, yang popularitasnya telah anjlok karena sejumlah skandal dan kontroversi sejak ia menjabat pada tahun 2022. Presiden Yoon telah berselisih dengan oposisi terkait banyak kebijakan yang memerlukan undang-undang, sehingga menjaganya menepati janji kampanye untuk memotong pajak dan melonggarkan peraturan bisnis. Lalu, apa yang akan terjadi dengan Presiden Yoon sekarang? Saat ini terjadi begitu banyak demo untuk menuntut pencopotan Presiden Yoon turun dari jabatannya. Kepala Staf Presidenan dan lebih dari 10 sekretariat senior Presiden telah mengajukan pengunduran diri mereka. Partai oposisi utama mengatakan akan memulai proses pemakzulan jika Yoon tidak segera mengundurkan diri, menyebut tindakannya yang tidak konstitusional. Ketua Partai Yoon sendiri juga telah menyerukan pencopotan Menteri Pertahanan karena merekomendasikan darurat militer, serta memberhentikan 3 komandan senior. Serikat pekerja terbesar di Korea Selatan mengatakan akan melakukan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon mengundurkan diri. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi seruan pemakzulan, dengan protes rutin yang menyerukan pengunduran dirinya dan petisi yang menerima ratusan ribu tanda tangan. Majelis Nasional atau Parlemen Korea Selatan akan menggelar pemungutan suara voting mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu 7 Desember 2024 jam 7 malam. Lalu, bagaimanakah hasil rapat voting mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol? Dalam pertemuan tersebut, upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan terancam gagal setelah anggota parlemen dari partai berkuasa memboikot pemungutan suara pada Sabtu 7 Desember. Partai oposisi di pemerintah Korea Selatan yang terdiri dari 192 dari total 300 kursi di parlemen mengajukan mosi pemakzulan Presiden Yoon. Diperlukan 200 suara parlemen untuk meloloskan upaya pelengseran sang presiden. Namun hampir semua 108 anggota Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party pimpinan Yoon meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara. Tindakan itu memicu teriakan dari kubu oposisi. Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol telah mengeluarkan permintaan maaf atas pengumuman darurat militer beberapa hari lalu. Dia menyebut akan menyerahkan nasib kepada partainya. Ia mengatakan, setelah saya menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan dia mengatakan akan mempercayakan partai dengan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik termasuk masa jabatan kepresidenannya. Menurut kalian gimana tuh guys?
Pantas juga Presiden Yoon diselengserkan dari jabatannya sebagai presiden. Kalau seperti ini, aku jadi ingat kata-kata Pak Prabowo mengenai kasus Gus Miftah yang mengatakan tindakan Gus Miftah itu tindakan kesatria. Untuk kalian yang kepo mengenai tanggapan Presiden Prabowo terhadap kasus Gus Miftah, jangan lupa lihat video selanjutnya ya untuk mengetahui tanggapan Prabowo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu update berita dalam dan luar negeri. Terima kasih.